Berhenti, jangan skip. Kalau judul ini muncul di hadapanmu sekarang, ini bukan kebetulan. Ada pesan yang secara khusus diarahkan kepadamu, dan tidak semua orang dipilih untuk mendengarnya. Jiwa terpilih, ya, kamu, bukan mereka yang lewat begitu saja. Bukan yang hanya penasaran, tapi kamu yang sedang merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, getaran aneh di dada, perasaan yang tiba-tiba hadir tanpa diundang, dan satu pertanyaan yang terus berputar di kepala. Kenapa aku bisa terhubung dengan dia, padahal usia kami berbeda? Tenang, kamu tidak salah, kamu tidak aneh, dan kamu tidak sedang berhalusinasi perasaan. Karena saat Tuhan bekerja, logika seringkali menjadi hal terakhir yang diberi penjelasan. Pernahkah kamu merasa, ada seseorang yang memandangmu bukan sekadar dengan mata tapi dengan rasa yang dalam dan tenang? Bukan cinta yang berisik, bukan juga nafsu yang meledak-ledak, tapi rasa yang diam, namun menetap. Rasa yang tidak menuntut, tidak memaksa, tapi terasa nyata. Dan yang membuatmu bingung, usia kalian tidak sama. Mungkin kamu mencoba menyangkalnya. Mungkin kamu berkata pada diri sendiri, ini tidak masuk akal. Atau kamu berbisik pelan, terlalu jauh perbedaannya. Namun semakin kamu menolak, semakin kuat rasa itu kembali. Seolah ada kekuatan yang berkata, ini bukan tentang umur, ini tentang takdir. Dengarkan baik-baik. Tidak semua cinta diturunkan dengan usia yang sejajar. Ada cinta yang diturunkan dengan kedewasaan yang saling mengisi. Ada jiwa yang datang lebih dulu untuk belajar, dan ada jiwa yang datang belakangan untuk melengkapi. Dan ketika dua jiwa itu dipertemukan, Tuhan tidak pernah bertanya, lahir tahun berapa? Kalau akhir-akhir ini kamu sering memikirkannya tanpa alasan jelas. Kalau namanya muncul tiba-tiba di kepalamu, bahkan saat kamu tidak berniat mengingatnya. Kalau hatimu terasa hangat tapi juga takut dalam waktu bersamaan, itu bukan kebetulan, itu tanda. Pesan ini tidak muncul untuk semua orang. Ini muncul untuk jiwa-jiwa yang sedang diuji antara mengikuti suara manusia, atau mempercayai bisikan Tuhan. Karena cinta seperti ini tidak datang untuk main-main. Ia datang membawa pelajaran, kedewasaan, dan keputusan besar. Dan sekarang, sebelum kamu melanjutkan, tanyakan satu hal pada dirimu sendiri. Jika ini bukan takdir, mengapa hatimu tidak bisa mengabaikannya? Jangan pergi, karena setelah ini, kamu akan memahami mengapa perbedaan usia justru menjadi kunci dari semua ini. 1. Pertemuan kalian terjadi di waktu yang tidak acak. Bukan kebetulan kamu bertemu dengannya saat fase hidupmu seperti ini. Tuhan mempertemukan jiwa saat keduanya siap secara batin, bukan saat usia mereka sejajar. Perbedaan umur justru menjadi penanda bahwa hubungan ini tidak dibangun oleh ego, tapi oleh kesiapan jiwa. 2. Perbedaan usia adalah alat pendewasaan, bukan penghalang. Satu jiwa dititipkan kebijaksanaan, yang lain membawa semangat dan ketulusan. Tuhan sering menyatukan dua fase waktu berbeda untuk saling melengkapi, bukan untuk disamakan. Jika hubungan ini terasa tenang, itu tanda takdir sedang bekerja. 3. Daya tarik ini bukan fisik, tapi resonansi jiwa. Kalian terhubung bukan karena tampilan atau status, melainkan karena getaran batin yang sefrekuensi. Inilah alasan mengapa rasa itu muncul tiba-tiba, dalam, dan sulit dijelaskan dengan logika. 4. Hati kalian saling mengenali tanpa banyak kata. Ada rasa nyaman yang datang cepat, seolah pernah saling mengenal di masa lalu. Jiwa yang pernah terhubung akan saling menemukan kembali, meski terpisah oleh usia, latar belakang, atau keadaan. 5. Ujian usia hadir untuk menguji keseriusan, bukan cinta. Jika cinta ini hanya nafsu, ia akan runtuh saat diuji perbedaan. Namun bila ia bertahan meski ada keraguan dan penilaian orang lain, itu tanda hubungan ini dijaga oleh kehendak Tuhan. 6. Semakin ditolak logika, semakin kuat rasa itu menetap. Kamu mungkin mencoba menyangkal, tidak masuk akal, beda usia terlalu jauh. Tapi justru disitulah tanda karena takdir tidak selalu datang dengan bentuk yang kita rencanakan. 7. Tuhan tidak pernah salah menitipkan rasa. Jika perasaan ini hadir dengan niat baik, ketenangan, dan keinginan untuk saling menjaga, maka usia hanyalah angka. Yang dinilai Tuhan adalah niat dan akhlak, bukan jarak tahun kelahiran. 8. Jiwa terpilih selalu diuji sebelum disatukan. Tidak semua orang mampu menjalani cinta seperti ini.
Hanya jiwa yang matang dan kuat yang sanggup menghadapi ujian sosial, batin, dan waktu. Jika kamu mengalami ini, itu tanda kamu bukan jiwa biasa. Poin 1, pertemuan kalian terjadi di waktu yang tidak acak. Tidak ada satupun pertemuan dalam hidup ini yang benar-benar kebetulan. Banyak orang menyebutnya tak sengaja, hanya lewat, atau sekadar kenal biasa. Tapi bagi jiwa terpilih, setiap pertemuan membawa pesan entah untuk menyembuhkan, menguji, atau mengubah arah hidup sepenuhnya. Jika kamu bertemu dengannya saat hidupmu sedang berada di fase tertentu, entah sedang bangkit dari luka, sedang merapikan diri, atau justru sedang lelah dan ingin menyerah, itu bukan waktu yang salah. Itu waktu yang tepat. Tuhan tidak mempertemukan dua jiwa saat mereka sama-sama sempurna, melainkan saat keduanya siap bertumbuh. Banyak yang keliru memahami takdir sebagai sesuatu yang selalu indah sejak awal. Padahal, takdir sering datang dalam bentuk yang membingungkan. Termasuk ketika pertemuan itu disertai satu hal yang langsung membuatmu ragu, perbedaan usia. Namun perhatikan ini baik-baik, jika perbedaan usia itu langsung terlihat, langsung terasa, bahkan langsung mengganggu pikiranmu, justru disitulah letak pesannya. Tuhan seakan berkata, aku ingin kamu melihat lebih dalam, bukan sekadar menilai dari permukaan. Karena cinta yang diturunkan oleh Tuhan tidak pernah dimulai dari logika. Ia dimulai dari rasa yang tenang. Rasa yang tidak memaksa, rasa yang tidak berisik, rasa yang membuatmu merasa pulang, bahkan sebelum hubungan itu diberi nama. Pertemuan kalian mungkin terlihat biasa di mata orang lain. Tidak dramatis, tidak megah, tidak penuh kejutan, tapi di dalam hatimu, ada sesuatu yang bergerak. Ada getaran halus yang tidak bisa kamu jelaskan. Seolah jiwamu mengenali sesuatu yang sudah lama hilang. Inilah yang sering dialami oleh jiwa terpilih, pertemuan yang sunyi, tapi berdampak besar. Tuhan tidak mempertemukan dua jiwa berdasarkan kalender. Ia mempertemukan berdasarkan kesiapan batin. Bisa jadi satu jiwa sudah melewati banyak luka, banyak kegagalan, dan banyak pembelajaran. Sementara jiwa lainnya masih membawa kesegaran, ketulusan, dan harapan yang belum tercemar oleh pahitnya dunia. Ketika dua fase ini dipertemukan, itu bukan kesalahan. Itu rancangan. Dan jika kamu jujur pada dirimu sendiri, kamu akan menyadari satu hal. Hubungan ini tidak muncul saat kamu sedang main-main. Ia hadir saat kamu sudah tidak lagi tertarik pada cinta yang dangkal. Saat kamu mulai mencari makna, ketenangan, dan kejujuran. Itulah sebabnya perasaan ini terasa berbeda. Lebih dalam, lebih pelan, namun jauh lebih kuat. Bagi jiwa terpilih, waktu pertemuan adalah pesan pertama dari Tuhan. Dan jika pertemuan itu membuatmu bertanya, merenung, bahkan berdoa, maka itu bukan kebetulan. Itu panggilan untuk memahami sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa suka. Poin 2, perbedaan usia adalah alat pendewasaan, bukan penghalang. Manusia sering melihat perbedaan usia sebagai jarak. Padahal dalam pandangan Tuhan, perbedaan usia adalah alat pembentuk keseimbangan. Yang satu membawa pengalaman, yang lain membawa harapan. Yang satu membawa ketenangan, yang lain membawa semangat. Dan ketika dua hal itu bersatu, terciptalah hubungan yang tidak saling menuntut, tapi saling menenangkan. Jika usia dijadikan penghalang mutlak, maka Tuhan tidak akan pernah mempertemukan jiwa-jiwa yang berbeda fase hidup. Tapi kenyataannya, justru banyak hubungan bermakna lahir dari perbedaan itu sendiri. Perbedaan usia hadir untuk mengikis ego. Ia memaksa dua jiwa untuk tidak saling mendominasi. Yang lebih tua belajar merendah dan mendengar. Yang lebih muda belajar menghargai dan memahami. Disinilah cinta diuji bukan oleh gairah, melainkan oleh kedewasaan sikap. Cinta yang hanya bertumpu pada kesamaan umur biasanya rapuh. Ia mudah terbakar, tapi juga mudah padam. Sebaliknya, cinta yang diuji oleh perbedaan usia cenderung lebih tenang, lebih sabar, dan lebih berakar. Karena sejak awal, hubungan ini tidak dibangun atas dasar euforia, tapi kesadaran. Tuhan sering menggunakan perbedaan untuk menumbuhkan karakter. Sama seperti siang dan malam yang tidak pernah bersaing, namun saling melengkapi. Begitu pula dua jiwa dengan usia berbeda bukan untuk disamakan, tapi untuk saling menyeimbangkan. Jika kamu merasa hubungan ini membuatmu menjadi versi dirimu yang lebih baik, lebih sabar, lebih berpikir, lebih berhati-hati dalam bersikap, maka itu tanda jelas bahwa perbedaan usia sedang bekerja sebagai alat pendewasaan.
Hubungan yang datang dari nafsu biasanya terburu-buru. Tapi hubungan yang datang dari takdir berjalan perlahan. Ia tidak mendesak, ia memberi ruang. Ia mengajarkan bahwa cinta bukan tentang siapa yang lebih muda atau lebih tua, tapi tentang siapa yang siap bertanggung jawab secara batin. Perbedaan usia juga mengajarkan kejujuran pada diri sendiri. Ia memaksa kamu untuk bertanya, apakah aku mencintai karena ingin, atau karena siap? Dan pertanyaan ini hanya muncul pada hubungan yang memang serius. Bagi jiwa terpilih, cinta bukan ajang pembuktian pada dunia. Ia adalah jalan pulang tempat jiwa beristirahat, bukan berlomba. Maka ketika Tuhan menurunkan rasa pada dua jiwa dengan usia berbeda, Ia sedang berkata, "Aku ingin kalian belajar mencintai dengan matang, bukan sekadar berapi-api." Dan jika hingga saat ini rasa itu masih bertahan meski logika menolak, meski lingkungan meragukan, meski kamu sendiri sempat ingin menyerah, itu pertanda kuat bahwa perbedaan usia bukan penghalang, melainkan penjaga. Penjaga agar cinta ini tidak sembarangan. Penjaga agar niat tetap lurus. Penjaga agar hubungan ini tidak jatuh pada permainan ego. Karena cinta yang dijaga Tuhan tidak selalu mudah, tapi selalu bermakna. Poin 3, daya tarik ini bukan fisik, tapi resonansi jiwa. Ada jenis ketertarikan yang tidak bisa dijelaskan dengan mata. Ia tidak bergantung pada wajah, bentuk tubuh, status, atau usia. Ia muncul tiba-tiba, menetap diam-diam, dan tumbuh tanpa permisi. Inilah ketertarikan yang lahir dari resonansi jiwa, bukan dari keinginan sesaat, tapi dari keselarasan batin. Jika kamu jujur pada dirimu sendiri, mungkin kamu menyadari satu hal aneh, kamu tertarik padanya tanpa alasan yang bisa kamu jelaskan dengan logika. Bukan karena dia paling menarik secara fisik. Bukan karena dia paling sempurna di mata orang lain. Tapi karena saat bersamanya, kamu merasa menjadi dirimu sendiri. Resonansi jiwa terjadi ketika dua batin bergetar pada frekuensi yang sama. Ini sebabnya percakapan terasa mengalir, diam terasa nyaman, dan kehadiran terasa menenangkan. Tidak ada dorongan untuk mengesankan. Tidak ada topeng yang perlu dipakai. Kamu cukup menjadi apa adanya dan itu sudah cukup. Tuhan tidak menghubungkan jiwa melalui kebetulan. Ia mempertemukan jiwa yang saling membutuhkan untuk bertumbuh. Maka jangan heran jika ketertarikan ini muncul bukan sebagai gejolak, melainkan sebagai ketenangan. Bukan sebagai ledakan emosi, tapi sebagai rasa aman. Banyak orang salah mengartikan cinta sebagai degup jantung yang berlebihan. Padahal cinta sejati seringkali hadir sebagai kedamaian. Kamu tidak merasa cemas kehilangan. Kamu tidak takut ditinggalkan. Kamu hanya merasa ingin menjaga. Inilah perbedaan antara nafsu dan resonansi. Nafsu ingin memiliki, resonansi ingin melindungi. Nafsu terburu-buru, resonansi sabar menunggu. Dan jiwa terpilih akan selalu bisa membedakan mana yang datang untuk menguji, dan mana yang datang untuk menetap. Jika perasaan ini membuatmu lebih berhati-hati, lebih lembut dalam bersikap, dan lebih sadar akan tanggung jawab, maka itu bukan sekadar ketertarikan. Itu panggilan batin. Perbedaan usia tidak menghalangi resonansi jiwa. Karena jiwa tidak lahir dengan tanggal. Ia tidak menua dengan angka. Jiwa hanya mengenal satu bahasa, kecocokan. Itulah sebabnya kamu bisa merasa lebih dipahami olehnya, meski usia kalian berbeda jauh. Karena yang saling terhubung bukan umur, tapi kedalaman batin. Poin 4, hati kalian saling mengenali tanpa banyak kata. Pernahkah kamu merasa, seolah tidak perlu menjelaskan banyak hal saat bersamanya? Seolah dia mengerti bahkan sebelum kamu berbicara. Inilah tanda paling kuat dari hubungan yang tidak biasa, pengakuan jiwa tanpa kata-kata. Ada hubungan yang dibangun dari obrolan panjang, tapi tetap terasa kosong. Dan ada hubungan yang dibangun dari diam, namun terasa penuh. Ketika dua hati saling mengenali, kata-kata menjadi pelengkap bukan keharusan. Kamu mungkin merasa nyaman berbagi hal-hal yang tidak pernah kamu ceritakan pada orang lain. Bukan karena dia memaksa, tapi karena hatimu mempercayainya secara alami. Kepercayaan seperti ini tidak bisa dipaksakan. Ia hanya muncul ketika jiwa merasa aman. Banyak jiwa terpilih mengalami ini, rasa seolah pernah bertemu sebelumnya. Bukan dalam kehidupan yang sama, tapi dalam dimensi batin yang lebih dalam. Ini bukan soal mistis, tapi soal kedekatan emosional yang lahir tanpa proses yang dipaksakan. Tuhan sering mempertemukan jiwa-jiwa yang sudah siap saling menjaga. Maka pengenalan itu tidak ribet.
Tidak penuh drama, tidak perlu permainan emosi. Semuanya mengalir pelan, tapi pasti. Kalian mungkin tidak selalu sepakat, tapi kalian saling menghargai. Tidak selalu sejalan, tapi selalu ingin memahami. Dan ini adalah fondasi hubungan yang tidak dibangun dari ego. Perbedaan usia justru membuat pengenalan ini lebih jujur. Karena tidak ada yang ingin berpura-pura. Yang ada hanya dua jiwa yang ingin saling mengerti tanpa menguasai. Jika hubungan ini membuatmu merasa didengar, dihargai, dan diterima bahkan dalam diam, maka itu bukan hubungan biasa. Itu ikatan batin. Dan ikatan seperti ini tidak datang berkali-kali dalam hidup. Ia datang sekali, diuji berat, dan hanya bertahan jika kedua jiwa memilih untuk tumbuh, bukan saling menuntut. Jika kamu mengalami ini, maka kamu sedang berada di persimpangan penting. Antara mengikuti ketakutan dunia, atau mempercayai ketenangan yang Tuhan titipkan di hatimu. Pada akhirnya, semua kembali pada satu kebenaran sederhana, Tuhan tidak pernah salah menitipkan rasa. Jika perasaan itu hadir bukan dengan kegelisahan, melainkan dengan ketenangan, bukan dengan paksaan, melainkan dengan keikhlasan, maka ia bukan kebetulan. Ia adalah bagian dari rencana yang lebih besar dari sekadar logika manusia. Perbedaan usia hanyalah ujian di permukaan. Ia diletakkan bukan untuk memisahkan, melainkan untuk menyaring niat. Apakah cinta ini lahir dari keinginan sesaat, atau dari kesiapan untuk saling menjaga? Apakah rasa ini hanya ingin dimiliki, atau ingin dipelihara dengan tanggung jawab? Bagi jiwa terpilih, cinta tidak datang untuk membuat hidup riuh. Ia datang untuk menenangkan. Ia tidak membuatmu lupa diri, tapi justru membuatmu lebih sadar. Lebih hati-hati dalam bersikap, lebih jujur pada perasaan, lebih takut menyakiti daripada disakiti. Jika hingga titik ini kamu masih merasakan getaran yang sama meski sempat ragu, meski sempat menolak, meski sempat ingin menghindar, itu pertanda bahwa rasa ini tidak berdiri sendiri. Ada doa yang bekerja diam-diam, ada pelajaran yang sedang disiapkan, dan ada kedewasaan yang sedang dibentuk. Tidak semua orang dipanggil untuk menjalani cinta seperti ini. Banyak yang memilih jalan mudah, cinta yang cepat, yang riuh, yang penuh validasi. Tapi jiwa terpilih seringkali diberi jalan sunyi, jalan yang menuntut keberanian, kejujuran, dan kesabaran. Jika kamu berada di posisi ini, jangan terburu-buru. Takdir tidak pernah berlari. Ia berjalan pelan agar kamu sempat bertumbuh. Dengarkan hatimu, tapi jangan abaikan nilai. Ikuti rasa, tapi jangan meninggalkan akal. Karena cinta yang dijaga Tuhan selalu selaras antara hati, niat, dan tanggung jawab. Dan ingat satu hal penting. Usia bisa berbeda, waktu bisa tidak sejajar. Tapi jika dua jiwa dipertemukan untuk saling menguatkan, maka Tuhan sendiri yang akan menjaga jalannya. Jika pesan ini sampai kepadamu, jangan anggap ini sekadar konten. Jadikan ia bahan renungan. Ambil yang menguatkan, tinggalkan yang meragukan. Dan bila hatimu terasa lebih tenang setelah mendengarnya, mungkin itu jawaban yang selama ini kamu tunggu. Karena takdir tidak selalu datang dengan bentuk yang kita minta, tapi selalu datang dengan bentuk yang kita butuhkan. Semoga kamu dijaga dalam setiap rasa, dan dikuatkan dalam setiap pilihan.